Let's talk to noise. Oke, apa kabar Ilham yang di belakang layar? Apa kabar Rul? Baik Rul. Baik. Gimana Rul? Dengar udah vaksin nih yang kedua nih Rul. Iya, kebetulan tadi pagi Ram. Wah, efeknya kapan nih kira-kira? Kalau kemarin sih yang kedua, yang pertama efeknya baru terasa besok malamnya. Nah ini karena tadi pagi juga, jadi kemungkinan besok malamnya juga. Gitu. Jadi aku kayaknya mesti pasang kuda-kuda nih. Prepare apa aja Rul? Maksudnya ya biar noisemaker yang belum vaksin pertama ataupun yang mau vaksin kedua nih, biar kan kadang ada yang efeknya tuh demam lah, meriang lah, mungkin sedikit bagi-bagi tips ya ketemu. Ini aja sih, kalau sebenarnya efeknya sih sebenarnya masih bisa, dalam artian termasuk ringan sebenarnya ya. Biarpun demam terus badan ngilu semua, tapi sebenarnya masih bisa ditahan. Cuma kalau memang udah saking nggak kuat, terus memang sakitnya sepertinya lebih dari normal, yang disarankan dokter ke aku adalah minum paracetamol. Jadi supaya demamnya tuh turun gitu. Soalnya kalau terlalu panas juga demamnya kan kita pusing tuh jadinya. Gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Itu pun kalau benar-benar nggak ketahan gitu. Iya. Sama kalau nggak salah di bawah si sertifikatnya tuh ada nomor telepon dokternya ya. Betul. Jadi kalau ada apa-apa langsung hubungin aja karena sudah termasuk gitu. Iya. Yang penting sebelum vaksin kayaknya harus emang fit dulu ya badannya. Oh jelas. Nanti kan sebelum divaksin kan dites dulu tensinya, terus temperaturnya, yang gitu-gitulah standar. Jadi kalau memang tensi maupun temperaturnya nggak memenuhi persyaratan, pasti disuruh balik lagi. Iya, dan pasti kita harus emang terbuka juga ya sebenarnya kalau ada penyakit bawaan atau kayak gimana ya. Bener. Soalnya pro kontra banget sih seminggu 2 minggu ini ya masalah vaksin ya. Bener, salah satunya adalah itu suntikan kosong lah katanya. Iya, gitu benar-benar. Nah, kebetulan sih yang tadi nggak kosong. Berisi ya? Ada isinya. Meskipun dosis gimana? Sama. Meskipun kosong adalah isi adalah kosong. Tapi yang tadi ada beneran isinya gitu. Jadi kemungkinan besar sih mungkin hoax lah ya, mungkin black campaign mungkin ya, gitu. Oke. Balik lagi ke podcast kita. Iya, benar. Ya, jadi tamu kita malam ini adalah atlet extreme sport. Tapi bukan BMX, karena memang kita udah sering banget ya Lam ya ngebahas dunia per BMX-an. Karena memang Live to Noise ini ya memang besar dari BMX, jadi ya wajar lah kalau kita ngebahas banyak dari aspek BMX. Nah, skateboard juga sudah lumayan sering gitu kan, baik dari atletnya, terus dari pemerintahannya meskipun unofficially gitu ya. Juga dari industrinya gitu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah aggressive inline. Gitu. Apa sih nih Rul, aggressive inline? Aggressive inline itu adalah inline yang agresif. Inline-nya agresif. Sepatu roda lah ya. Iya, sepatu roda tapi yang satu garis dan kayaknya nggak ada remnya juga ya Lam ya. Iya, pasti. Iya, dan nggak, maksudnya kan ada yang ada padnya di belakang gitu. Iya, benar. Ini kayaknya nggak ada, dan cara mainnya pun kayaknya lebih brutal mungkin. Gitu. Lebih agresif gitu. Soalnya banyak yang tahu sih sepatu roda ya cuman sekedar main itu aja. Kalau yang masih awam ya ternyata emang ada cabang olahraga ekstrimnya. Iya, ada yang nge-grind lah, ada yang jumping dan segala macam. Dan kita akan ngebahas dari sisi sportingnya, yaitu atletnya gitu. Jadi kita punya Jesse Surya dari Bandung ya. Dari Bandung. Jadi kemarin Jesse ini salah satu peserta di BSS Live to Noise. Oh iya, kemarin terakhir. Yang di Pascal 23 di Bandung. Jadi Jesse ini salah satu pesertanya, dan dia menang nggak sih? Pasti menang sih. Pasti menang. Dan selain dari itu, Jesse ini memang kayaknya udah berulang kali ya mewakili Indonesia di ajang internasional, di ajang aggressive inline internasional. Jadi mungkin prestasi bukan hal yang baru buat beliau nih. Gitu. Nah, ada Yopi yang ada di sana lagi menginterview Jesse. Jadi kita langsung aja gas. Oke, thank you Ruli, thank you Ilham yang ada di Bali. Masih bersama saya Yopi yang ada di Bandung. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu atlet yang dimiliki oleh Indonesia
untuk di bidang extreme sport. Siapa dia? Kita panggil aja langsung. Oke? Jesse, come on. Apa kabar Jesse? Baik. Alhamdulillah. Oke, noisemaker. Sekarang di sebelah saya ada Jesse Suryanegara ya. Jesse Suryanegara salah satu atlet untuk extreme sport agresif inline yang dimiliki oleh Indonesia. Kita tanya-tanya, oke, biar noisemaker pada tahu semua apa kelebihan Jesse dan sejak kapan Jesse bermain agresif inline. Jesse, silahkan perkenalkan dirinya. Oke, nama saya Jesse Suryanegara. Saya menekuni bidang agresif inline sebenarnya dari tahun 2012. Tapi kalau main inline skate-nya sendiri itu dari kecil sih. Oh, Tapi bareng selingan sama skateboard. oke. Awalnya lebih fokus skateboard. Oke. Kebetulan ada yang ngasih sepatu roda, mulai coba-coba. 2009 pertama kali dibeliin sama kakak agresif inline. Agresif inline. Tapi baru belajar seminggu patah tangan. Waduh. Patah dulu. Oke. Berarti umur berapa tuh? Aku SMP. Jesse main skateboard dan main. Aku kalau main itu dari kelas 4 SD. 4 skateboard SD. Iya. Terus fokusnya mulai di SMP. Agre itu mainnya pas SMP. SMP. Tapi langsung patah itu. Berarti vakum. SMP sekitar umur 13-14 lah ya. Nah itu vakum. Hah? Seriusnya pas masuk kuliah pertama 2012. Oke. Di situ baru tekun. Berarti abis patah jeda berapa tahun? Berarti lumayan lama Wah, juga. lama. SMK mah nggak main. Oh, itu patah terus langsung dilarang oleh orang tua atau gimana? Nggak, akunya memang recovery dulu. Malah waktu itu sempat main jadi b-boy dulu. Aduh, patahnya di mana kalau boleh? Tangan kanan ini. Oh, di sini. Pergelangan. Biasa jatuh. Nahan ke belakang. My God. Oke. Nanti kita akan tanya-tanya lagi ya patah-patahnya gimana. Nah, berarti jeda sekitar 4 tahun Ya. tadi Dari 2009. 2009. 12. Ya 4 tahunan 4 tahunan. Terus mulai lagi main di 2012. 12. Langsung main di Agre. Agre itu mainnya masih sendiri. Aku kira cuman aku sendiri yang main ini. Tapi pakai sepatu roda yang dikasih sama kakak. Iya masih yang lanjutan Oke. yang 2009. Mainnya ya di jalanan, cari-cari spot lah biasa. Kebetulan lewat Saparua, Ya. ada yang dari jauh kelihatan loncat-loncat pakai sepatu roda. Ternyata sama. Oh. Dari situ aku ikut main, kenalan. Ternyata itu teh komunitas Floor City Blader, itu agresif inline yang di Bandung. Bandung Blader tuh ya. Bandung Blader Gang. Oke, tapi waktu jeda itu terus main lagi 2012 ada trauma nggak? Takut lagi patah atau gimana? Enggak, Nggak, aman. aman aja. Aman. Oke, tapi pada saat patah itu kamu kan pakai helm pakai apa? Patah enggak, aku lagi biasa banget. Lagi biasa. Spotnya juga cuma semata kaki, ya lagi apes aja. Itu biasanya kalau kita nggak ambil big trick biasanya Malah parah ya. Oh. Oke. Terus ketemu sama komunitas Bandung Blader, Bandung Blader Gang. gabung. Dari situ mulai main bareng. Terus ya sampai sekarang sampai gonta-ganti pemain. ada yang hilang, ganti lagi gitu terus. Tapi mulai dari 2012 memang Jesse fokus Fokus di situ. sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, terus apa yang didapat dari komunitas itu? Setelah Jesse gabung di komunitas, apa yang didapatkan? Dulu aku pertama kali baru join sama mereka, aku bisa main ngegrind gitu, tapi ternyata yang aku pelajari itu salah. Oke. Namanya rata-rata salah. Oke. Trik ini harusnya ini, aku taunya itu sesuatu. Oke. Akhirnya mereka ngasih tahu, benerin. Mhm. Mulai mungkin ngelihat ada potensi di aku diajak juga bertanding. Langsung pertandingan pertama itu 2012 di Ancol. Di Itu Asia Tenggara. Langsung. Dan kebetulan juga ya jadi finalis di situ lawan tim. Semenjak itu udah nggak boleh turun kelas. Aku harus ikut kelasnya ya amatir kalau nggak open. Yang waktu pertama kali ikut kompetisi itu kelasnya apa? Open. Oh, open. Kan internasional. Oh, itu kompetisinya IOXC atau apa? Mirip IOXC, Southeast Youth apa gitulah, Southeast Asia. Yang dulu yang dulu ya ada. ada BMX, ada Iya, skateboard, iya, semua ada. Ada sponsornya kalau nggak salah yang counterpin itu ya? Bukan? Oh itu mah selanjutnya. Oh, selanjutnya. Ini mah dulu bang, ya 2012 lah pokoknya. Aku juga masih awal-awal. Ya, saya kenal. Oh ya tahu. Oh itu di Jakarta.
tahun 2012 juga JC langsung ikut kompetisi. ya. Kompetisi yang ada di Jakarta. Jakarta. Itu kelasnya apa? Internasional. International Open. Ya. Hanya satu kelas saja. Satu. Oke. Itu yang dari negara mana aja yang ikut di event itu? Malaysia, Hmm. Singapura. Hmm. Singapura juga ada yang pro ridernya langsung ya. Oke. Dari brand Razer dulu. Heeh. Apalagi aku Thailand? ada. Heeh. Tapi belum kenal. Ya segitulah biasanya kan Southeast Asia. Oke. Itu kurang lebih berapa peserta waktu itu? Paling 30, 25 lah, 25. 25. Tapi langsung JC masuk ke babak final Final. dan juara. Enggak, kan Oh, pertama enggak. Masuk finalis final. dulu. Finalis. Berapa finalis waktu itu? 10 ya 10. biasa. Wow, jadi 10 besar ya Ah. pada saat itu. Iya. Pertama kali. Pertama. Grogi dong pasti ya. Wah, parknya gede banget. Jadi biasalah kalau ngeran belum biasa kan capek pisan. Capek terus karena belum tahu ya. Ya, ngebayangin Iya. line-nya. Ya, tidak terbiasa harus kemana kan ya. Ya. Biasa main mungkin di Bandung hanya di jalan. Ah. Waktu sebelum itu di Bandung hanya main di jalan aja atau udah ada tempat kayak kalau BMX kan ada BMX park, ada skate park. Gitu. Oh, ya biasanya di bukit. Kadang-kadang. Ya. Dulu kurang suka main di skatepark. Seringnya main di ITB, zaman-zaman masih dibolehin. Di Ya, BMX juga dulu sempat main. Iya, skateboard BMX sampai akhirnya udah nggak boleh, udah pinggir-pinggir jalan aja. Paling di ITB waktu dulu paling masih handrail ya, Handrail, ya. ledge yang gitu. Iya. Drop-in, Jadi memang lebih main di street aja. street dulu. Lebih nyaman atau lebih apa? Kalau jiwa lebih seneng street. Cuman sekarang karena streetnya kurang, adanya di luar kota, ya kalau lagi di Bandung namanya di park. Rata-rata soalnya udah habis kalau di Bandung. Habis karena rusak atau habis karena nggak boleh? Pertama di videonya udah, Hah? pas beberapa saat mau kesana lagi biasanya udah ganti tempatnya, udah hancur kek, udah dirubah jadi apa. Ya. Biasanya gitu. Kenapa lebih suka street daripada park? Kenapa ya? Adrenalinnya lebih edan, Lebih dapat ya? lebih dapat. Kayak cuman satu handrail, tapi kan misal bawah tangga kalau jatuh berapa anak tangga gitu kan sakit pisan. Ya, Jadi benar. harus lebih fokus. Ya. Kita cuman ngulik satu trik aja keringetnya bisa ngucur parah. Kalau di park mah harus ngelain baru capek. Betul. Iya gitu. Jadi kalau di park mah kita bisa ngapalin lah ya. Gitu. Walaupun parknya mungkin dari park yang satu dengan park yang kedua berbeda, tapi kan at least tantangannya Ya, obstacle mah sama ya, kurang sama lebih lah ya. Nah, tapi kalau di street memang benar-benar natural ya. Natural itu yang bikin. Benar. Cheers dulu dong. Cheers. Di BMX juga sama, ada streetnya, ada parknya Iya juga. pasti. Ya. Oke, dari 2012 ikut event, terus juara. Terus apa yang dipelajari sama Jesse dari event tersebut? Dimana event pertama udah langsung big bang gitu kan ya, gede gitu. Yang aku pelajari satu, karena aku nggak tahu dulu skill aku segitu udah cukup atau belum. Tapi mungkin karena di Bandung skill aku pada saat itu lumayan. Tapi begitu ngelihat orang dari luar, bahkan dari teman-teman yang Surabaya juga jauh masih di atas aku dulu. Oke. Dari situ kan sama komunitas juga dia dikasih tahu, udah sekarang kalau kompetisi kelasnya jangan di bawah open. Iya. Jadi aku juga sengaja biasanya dimasukinnya di minimal amatir. Terus Ya. open. Tapi di situ bagusnya aku jadi terpacu karena lawannya susah-susah. Betul, ya. Kalau aku nggak ngejar, ya udah Ya, mati Betul. gitu. Sampai sekarang gitu. Mantap. Jadi- Nah, waktu event yang kemarin yang 2012 di Jakarta ada videonya atau ada fotonya nggak? Yang 2000, aduh udah lama banget. Kalau itu oke. mah Ya. paling kalau yang setelahnya ada yang HG Show, tahu nggak? Om? Saya pernah dengar itu. HG Show yang di HG, Jakarta ya, 2013. Oh, berarti itu event yang kedua. Oh, Nah kalau itu aku pertama menang, kedua juara kelas open. open. Itu sama juga Asia. HG Show kayaknya Indonesia deh. Indonesia. Oke, itu dapat juara kedua. Juara satunya siapa? Billy dari? Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oke, nah yang itu ada foto-fotonya. Videonya ada. Videonya. Oke, mungkin nanti Noisemaker bisa lihat ya videonya habis kita ngobrol-ngobrol ini. Nanti kita akan tampilkan. Oke, jadi itu kompetisi yang kedua yang Jesse ikutkan. Berarti selang 1 tahun. Iya, yang gedenya Oke. itu kompetisi besar. Itu informasi kompetisi itu Jesse udah tahu lama atau mendadak atau gimana? Atau memang Jesse sudah persiapkan mau ada event, nggak ada event, pokoknya target saya begini gitu. Nah itu kalau event gak ada event ya pingin jago. Pengen jago. Iya, jadi kalau misalnya seandainya ada sesuatu ya udah siap aja. Kalau ada event baru, itu juga memang kita biasanya ada event
informasinya nggak akan terlalu lama-lama, biasanya agak dadakan. Oke, jadi at least kamu udah prepare lah ya, Iya. udah persiapan. Kenapa kamu berantusias banget pengen jadi jago gitu loh? Emang cukup dengan jago main di Agre bisa menghidupi biaya hidup kamu? Nah, kalau masalah itu baru sekarang kecapainya. Berapa tahun berarti udah 8 tahun, 12, 9 ya. Ya dulu mah kan emang ngejar skill aja dulu sampai bisa compete sama yang lain dari luar. Iya. Sampai akhirnya sponsor mah kan datang sendiri. Dan emang aku tujuan main ini juga karena berhubung si sepatunya mahal. Kalau nggak ada feedback buat aku, mending aku nggak usah main. Oke, that's good ya, Satu. noisemaker. Jadi yang tadi, sorry saya potong, yang tadi Jesse bilang bahwa alat untuk bermain agresif inline itu namanya apa, sepatu roda ya? Ya sepatu roda Namanya aja. sepatu rodanya cukup mahal, mungkin di atas 5 juta lebih. Jadi Jesse udah spend waktu, udah spend biaya, jadi dia memang berkomitmen. Saya udah meluangkan semuanya, saya udah buang waktu, udah buang duit. Kalau nggak dapet sesuatu, ya lebih baik nggak usah main. Ya, catat itu, mantap. Terus apa lagi? Terus sama ini, aku ngeliat peluang juga. Dulu kakak kan kebetulan lebih fokus main skateboard juga. Oh, Kita berdua main skateboard. Oke. Jadi memang backgroundnya kakak juga suka extreme Skateboard, sport. suka. Semuanya udah coba. Nah, kebetulan ya waktu itu kelihatan aku lebih suka ke sepatu roda. Ya dia support waktu dia zaman SMA, dia ngebeliin aku boots yang 2009 itu. Tapi dia bilang, aku beliin tapi kamu harus jadi jago. Kalau nggak usah main sudah. Oke. Ya udah, salah satunya juga itu. Ya, Kan udah dikasih ujangan. ya, betul. Jadi akunya berusaha, akhirnya ya bisa Bisa buktiin. Tapi buktiin. kakak masih main? Main skateboard masih, sekarang Agre juga main, tapi bukan yang utama. Kalau aku kebalikan kita. Oke. Aku main skateboard sekarang juga kadang-kadang kalau lagi udah beres main Agre, main juga. Setidaknya masih bisa, Ya, cuman ya gitu, refreshingnya. ya, biar nggak boring ya. Nah, Oh, jadi memang tujuan Jesse untuk menjadi pro, menjadi jago memang itu tadi. Satu yang tadi, yang kedua memang support dari kakak. Istilahnya mau ngebuktiin lah gitu. Dan memang peluang di Agre untuk menjadi seorang atlet masih besar. lebih gede ya itu banget. Soalnya kan kalau ngelihat kayak di BMX, skateboard kayaknya untuk ngejar si pro-nya aja udah wah, Kusut. teuing harus kumaha belajarnya sampai kemana. Ya, Itu saya baru yang di Indonesia kan, Iya. belum yang di luar. betul. Udah aku ngeliat di Indonesia kayaknya masih kehitung jari yang jagonya kan dulu. Kayaknya masih bisa ngejar lah dalam jangka waktu berapa lama. Ya udah gitu, latihan terus. Jadi total berapa tahun Jesse? Dari 2012 sampai Sekarang. 2021 ya? Oh, sekitar 9 tahun, 10 tahun lah ya. Oh, udah fokus. Tadi ngomongin masalah sponsor. Jesse udah dapat sponsor? Udah Itu dari mana? dari Prancis. Dari Prancis. Itu kasih apa? Baju atau kasih duit atau kasih apa? Karena di Agre itu biasanya yang dapat uang tuh yang kelasnya udah pro. Hmm. Aku kan masih bisa dibilangnya ya amatirnya atau flow-nya. Ya. Jadi aku cuman setahun teh dapat jatah sepatu sama spare part-nya. Sepatu itu maksudnya sepatu rodanya? Iya. Bisa lihat? Di bawah nggak? Bawa ini. Ini sepatunya. Yap, kayak gini. Oke. Ini sepatu. Mereknya apa nih? Ini mereknya Trigger Skate. Trigger Skate. Ya, Trigger Skate. Oke. Ini kalau dijual harga berapa? 5 lah. 5 juta. Nih, noisemaker nih. Trigger Skate. Rodanya cuma 2 ya, kayak Buat manuver kayak buat roda grind. sepeda. Tapi yang saya tahu kan Agre kan ada juga yang rodanya 4 kalau nggak salah ya. Itu apa bedanya? Bedanya itu lebih ke apa namanya? Selera lagi. Selera. Jadi kalau yang aku ini kebetulan ini nama frame-nya tipenya freestyle. Frame ininya. Ini frame. Frame. Ini apa, sepatu? Nggak bisa sorry. Noisemaker juga bingung, saya juga bingung. Jesse bisa dijelaskan nggak part-partnya ini apa namanya? Bisa. Oke. Ini pertama bagian ini. Ini mah standar namanya buckle. Buckle. Untuk ngencengin si bagian. Ya. Ini nih cuff yang plastik di sini untuk nahan ankle. Oh, Ini oke. kan beda Namanya apa? cuff. Cuff. Oke. Cuffnya. Oke. Bagian ini liner.
Liner, oke. Liner yang sini sepatu. Bagian ini untuk ngegrind, Ya, namanya sole plate. sole plate. Sole oke. plate ya. Nama aslinya sole dari sole sepatu, Oke. tapi kan nggak tahu kenapa jadi sole gitu. Oke. Jiwa. Ya, Jadi ya. sebutnya jadi sole plate. Sole plate. Ah. Oke. Terus, Bagian ini frame. oke. Frame juga jenisnya macam-macam kayak yang tadi Om Yopi ngomong. Hmm, Ada yang bannya 8 emang ada, tapi kalau untuk agresif inline pasti di tengahnya tetap ada space ini, Oke. ruang buat ngegrind. Ngegrind. Sedangkan kalau inline yang biasa dia 4 tapi rata, nggak mungkin ada ini. Oke. Tapi kalau untuk speed nggak ada pengaruh roda 4 dengan roda 2? Kalau menurut aku nggak terlalu ngaruh karena balik lagi ke teknik. Oke. Soalnya ada aja orang yang bannya 8 tapi speed nggak keluar. Hmm. Kayak aku berusaha gitu, pernah dibilang coba pakai ban 8 tapi nggak cocok, pakai ini aja bisa tinggi. Ya udah, lagian kalau pakai yang ke-8 malah nggak bisa aku. Oke. Jadi Nah, terus cocok-cocokan. untuk part-part ini kalau rusak bisa diganti? Bisa ini Maksudnya- semua. Oh, bisa. Jadi Spare part ada. beli terpisah gitu. Ya, ban ada, frame ada, sole plate ada, cuff ada, bakal ada semua. Oh, Bearing juga ada. bearing. Oke. Nah, dari satu set ini biasanya yang sering diganti apa? Paling sering diganti ban. Ban sama bearing mungkin ya? Sama frame. Sama frame ini ya? Bearing mah paling jarang. Oh, ban gitu. Oke, ban mungkin karena sering rem atau Nah, apa ya? terus kalau drop-in biasa rata-rata core-nya jadi kan apa? Memuai gitulah, kepanasan, Oh. pecah juga kalau tapi impact paling gede kalau main street. Kalau di park mah rata-rata aman, lama, Aman. tahan lama. Tapi si ban bentuknya ada yang bulat kayak Ah, kayak iya. ban motor kan beda-beda ya. Iya. Ada yang benar-benar bulat, ada yang sedikit rata. Kalau di sini sama juga. Sama, jadi kalau aku kebetulan sukanya yang bentuknya ini udah agak habis. Tapi kalau lihat dari depan kelihatan lebih datar gitu, kotak. Kalau aku lebih suka yang ini. Ada yang lebih suka ngebut-ngebut manuver, dia ujungnya bulat, Oke. lebih lengkung gitu. Iya. Bedanya itu doang sih. Terus ukuran size ban macam-macam. Ukuran macam-macam. Kalau zaman dulu, zaman Agre masih baru ada, aku belum main. Hmm. Dia ukuran teh paling kecil teh 56 gitu. 56 mili. 55. Hampir sama kayak skateboard lah ya. 55. Cuman zaman sekarang rata-rata orang udah main sampai ada yang buat Agre tuh 80 ukurannya. Gede sih. Gede pisan. Nah, kalau sekarang lagi rame di luar teh ukuran 64 lah. 64. Ah, Berarti kalau mau ganti ban lebih gede berarti frame harus ganti dong. frame juga ada yang ukurannya ngikutin ban. Oh, oke. Kelebihannya apa? Sama perbedaannya apa sih? Sama ban kecil sama ban gede. Balik lagi ke selera. Oh, balik lagi ke selera. Kalau aku sih lebih prefer yang gini, original biasa. Standar ukuran 56. 5 56 58. 58. Hmm, Oke. 5 juta ya? 5 juta Ini bisa beli di Indonesia nih ada. ada. Di JC langsung atau gimana? Untuk sekarang bisa di sponsor aku satu lagi Oh, oke. di skate shop ini namanya Koms Koms roller shop. Ya. Ini di mana tempatnya? di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke, jadi buat noisemaker yang mau main Agre ya. Jadi bisa beli sepatu rodanya di Koms Koms Roller roller Shop. shop. Ya, mungkin modalnya juga banyak ya. bukan Banyak, sedikit. nggak cuman ini. Iya. Gimana selera? Oke. Balik lagi ke masalah gimana sih JC bisa dapat sponsor Oke. dari ini? Kalau ini sponsornya pertama kali dapat tahun 2015 ya, 15. Awalnya aku emang pakai Trigger Skate. Oke. Di Bandung ada yang masukin, aku beli. Ya. Aku beli. Oke, sebelumnya yang dibeliin sama kakak apa mereknya? Itu California Rams. Pro? Oh, California Pro itu yang pertama punya aku yang dikasih sama saudara. Oh, waktu SD itu. Oh, waktu Oke, SD. Terus yang sama kakak? Itu Rams. Oh, Rams. Rams Oke. sekarang masih ada tapi udah agak ketutup sama yang lain lah. Oke, habis Jarang itu pakai. ganti kamu pakai ini trigger ini. Nah. Apa? Trigger. Trigger. Trigger ya, trigger. Kalau agresi aku pertama Rams. Dari Rams aku pindah ke USD. Oke. Habis USD pindah ke sini. Oh, ke trigger. Sampai Jadi, sekarang. kamu pakai, terus kamu ikut kompetisi. Kompetisi dan kebetulan aku melakukan sesuatu yang bikin ya gitulah, mungkin kalau di Indonesia mah baru Bikin viral. ya bikin viral pertama. Kebetulan dilihat sama yang punya ini, sama si pro-nya dulu Julian Kudo. Aku juga kenal sama dia. Oke. Ke Perancis juga selalu ketemu sama dia 2 Hmm. kali. Dia juga pernah ke Indonesia ikut AXI, diundang. Oh, dia pemain pro-nya. Iya, nama boots-nya Oke. dulu. Oh, dilihat,
Dilihat sama dia tuh di repost, terus sama ridernya berapa di repost. Akhirnya aku dikontak lah sama si yang punyanya. Sama si ownernya. Oh, gini. Ya udahlah, jadi kayak lebih kerja sama doang. Aku support di Indonesia, kebetulan juga aku ya lumayan udah nyebarin banyak gini yang pakai trigger, udah jual banyak tuh. Soalnya dulu sebelum ada Koms ini aku yang PO-in. Aku yang masukin. Iya. Gitu. Setahun dapat berapa? Apanya? Ini. Paling 2 atau 2 lah. Cuman kalau misalnya banyak pesanan gitu, aku biasanya dapat spare partnya lebih banyak. Iya. Cuman kalau misalnya dikit yang beli kan lagian masalah pajak lagi. Betul ya. Nah, sekarang kebetulan lagi ada yang mau keluar model baru. Aku mintanya ya langsung dikirim sekaligus untuk setahun. Jadi nggak usah berapa kali, nanti kan pajaknya meledak. Betul. Ya gitu sekarang. Nggak ada rencana dibikinin yang pro modelnya? Pro modelnya Jesse gitu maksud saya. Iseng-iseng ngobrol sama dia bilang someday. Someday. Gitu. Oke. Iseng-iseng. Terus apa yang kamu dapatkan setelah dapat support dari pertama brand ini? Untuk masalah biaya pasti kepangkas kan. Betul ya. Jadi lebih mikirin mainnya supaya makin bagus gimana. Betul. Jadi sekarang nggak terlalu mikir kalau bannya habis harus gimana. Kan ban aja harga paling murah 550. Sepasang? Ya satu set. Ya satu set. Nah, dari harganya itu dari 550 sampai 1 juta lebih lah. Oke. Ya sekarang mah kan tinggal main aja. Tinggal main. Bikin main sebagus-bagusnya udah. Itu aja. Jadi masalah ini mah udahlah. Udah nggak usah dipikirin lah ya. Mau rusak, mau apa, pokoknya udah ada lah. Rusak minta gitu. Nah terus feedback kamu ke mereka apa? Kan biasanya kan orang-orang anjing aing is menang sponsor ya, anjing petatang petenteng gitu ya, attitude gini. Nah ya honestly ya gue sih ya saya sih nggak terlalu suka gitu ya. Ya berarti kan kalau seseorang udah dapat support tentu kan punya tanggung jawab. Ya. Dan itu tanggung jawabnya nggak kecil gitu kan. Nah kasih bocoran dong. Tanggung jawabnya sih simpel sebenarnya. Aku mah cuman kalau di sosial media ya pertama yang jelas harus pakai ini satu, pokoknya sering bawa nama trigger. Terus terutama penjualan sih. Penjualan. Yang ngebantuin jual mereka di Asia, soalnya mereka bagusnya kan jualnya di Eropa. Di Amerika kurang. Pernah masuk ke Jepang berapa kali juga lah barangnya. Tapi kayaknya di Indonesia udah paling banyak. Soalnya di Asia Tenggara ridernya baru aku. Di Asia Tenggara. Oke. Terus tapi untuk distributor atau untuk yang menjual produknya ini di Asia Tenggara di mana aja selain di Indonesia? Gak ada, aku doang. Oke. Aku doang. Berarti kalau misalnya ada kalau pemain Agre itu apa? Blader. Iya, Blader. Kalau ada Blader dari Singapura, dari Malaysia mau beli ini berarti ke kamu? Iya. Biasanya gitu. Mantap ya, bisnis yang menggiurkan noisemaker. Iya. Ya siapa tahu nih ada investor yang dengar ya mau jadi distributor. Bisa dong ya kalau misalnya saya punya duit nih. Saya kontak kamu, bisa. Jess, gue mau dong langsung beli stok misalnya 20 kontainer gitu kan bisa ya? Bisa. Oh ya, noisemaker ya cuan never die. Cuan never die. Oke, balik lagi ke masalah tadi kompetisi. Jadi 2012, 2013, terus 2015. Ya pertama kali sama yang trigger tadi. Oke, di Indonesia aja itu? Nggak pernah ikut kompetisi di luar? Suka. Berapa kali. Kebetulan bawa nama Indonesia bareng sama Kemenpora. Oke, ceritain dong gimana? Kok bisa langsung bisa bawa negara Indonesia terus bisa didukung sama pemerintah Indonesia? Itu ceritanya gimana? Kan yang saya tahu birokrasi di Indonesia pabelitnya kusut gitu loh. Ya, kita mau bikin kartu identitas KTP aja kusut gitu ya. Ya kecuali kalau sekarang lah mungkin 2 tahun ke belakang kayaknya bikin KTP jauh lebih mudah. Tapi kalau zaman dulu ya, zaman saya masih masuk umur 17 tahun harus punya KTP, kusut bikin KTP harus ke sini. Nah, ceritain dong. Siapa tahu ada tipsnya gitu loh. Tapi kalau masalah bisa dipilih jadi bawa nama Indonesia sebenarnya simple. Mungkin sama ya dari cabang olahraga lain juga. Kan dilihat dari chart ya. Prestasi pertama, pemain paling bagus kira-kira siapa dilihat. Ya kebetulan aku salah satu
yang paling bagus di Indonesia, salah satu ya. Iya. Karena banyak teman aku juga yang jago. Aku berangkat ke sana sebelum visa itu 3 kali berangkat sama Kemenpora. Kebetulan teman aku yang paling jago dulu almarhum sih, Ferdi. Ya udah meninggal pertama kali ikut ke visa. Dari situ ya Di Prancis tuh ya? ya itu pertama kali. Pasti kita kalau Kemenpora berangkatnya ke VIS yang di Montpellier. Ya, Montpellier. Nah, Montpellier. Itu kayak event tahunan sih, event tahunan. Ya gede banget ya. sampai libur Ya, nasional betul, mereka ya. hebat. Ya, teman saya orang Prancis bilang sama saya, Keren itu bisa. sampai diliburkan katanya. Jadi hari libur aja. Edan yang terbaik. Bisa gitu ya padahal extreme sport. Itu berapa kali ke Aku 2 kali. Dua Nah, kali. jadi kan kebetulan yang Ferdi itu yang almarhum, nah, dia udah berhasil ke sana. Ya, lumayan lah. 20 besar mah masuk. untuk amatir atau open? Kita di sana nggak bisa masuk pro. Oke. Nah, sama open. Bukan. Oh ya, ya. Kan beda Ama- kelas ya iya, nih iya, amatir, Indonesia iya. sama Indonesia. Nah, pulang dia kebetulan sakit. Nah, jadi dicari penggantinya kan. Yang nyari Menpora. Kemenpo ya dari komunitas, dari Oke. asosiasi juga. Ya, Oke. Dulu memang paling jago itu Ferdi. Oke. Di bawahnya ya ada Iwang, ada aku, ada Poni, ada banyak lah Ya. dulu. Tapi yang dipilihnya aku sama Poni waktu itu. Oke. Berangkat lah di sana berdua sama skateboard juga sama BMX yang lain lah. Itu dipilih langsung apa nggak ada seleksi dulu atau gimana? Nggak ada seleksi soalnya kan setiap dari kompetisi hasil menang kompetisi daily juga udah ketahuan Oke. yang paling bagusnya siapa. Pasti itu lagi Ya, yang diambil gitu. Nah, kebetulan yang pertama banget aku ke sana tuh maskapai Garudanya yang bikin delay. Oke. Kita udah sampai Montpellier landing, koper kok nggak keluar. Oke. Pas masuk ke belakang nanyain ke orang petugas, ternyata koper kita ada di Singapura, Oke. tidak dibawa. Oke, Sama ketinggalan. ya, itulah Ya, maskapai ya, itu. ya. Nggak apa-apa, is oke. Di sini mah bebas di Oke. podcast Talk the Noise mah Ya. mau ngomongin apa? Oke, padahal itu Garuda. Ya, oke. Kelasnya Garuda tapi ketinggalan. Wah, bingung gimana ya dikontak karena ternyata delaynya berangkat, tau lah Indonesia Iya. penerbangan wah, Iya. parah. Sampai Singapura kita nggak sempat ngapa-ngapain kan harus transit tuh, Nah, pindah ke naik Air France, ya. langsung dijemput pakai mobil apa mini golf ya, Ya. golf langsung ke panjang Singapura. Weh. Ya. Udah weh naik, kita nggak mikirin koper, Ya. udah buru-buru. Udah sampai sana, dai. Pas udah sampai hari H ke venue, udah bisa tes alat. Koper belum nyampe. Belum. Oke. Dan itu pun udah memulai. Itu kan banyak kontingen ya, ada BMX, ada skateboard, ada skuter. ada skuter. Itu semuanya Iya, atau cuma punya kamu aja? semua. Semua. Satu kontingen itu. Iya, kita sendiri. Nah, Warnanya mantap berarti pokoknya. sama baju-baju dong ya? Iya. Oke. Jadi beli yang satu dipakai lama bisa. Ya, oke. Nah, terus? Nah, udah gitu teh. Kebetulan juga di hari itu pas udah mau mulai bertanding belum datang. Belum datang juga. Tapi ada kabar si bandara udah nelpon ke hotel bahwa barang teh lagi dikirim dari airport. Ya. Akhirnya si aku tuh bertanding pertama karena barangnya belum datang, di run pertama aku make bootsnya orang, Oh, pinjam. pinjem kebetulan Tapi kan ukuran. kamu udah disponsorin sama brand ini. Ya Dari- daripada nggak ikut, daripada diskualifikasi, Oh, ya, oke. aku minjem sama temen ya orang sana. Kebetulan dia dari Rusia Oke. lagi ikut juga. Dia bilang udah pakai aja ya udah. Tapi tahulah kalau karena alat sendiri mah pasti kalau bukan Ya. gak enak weh. Ya. Terus? Berat, nggak ada pemanasan, nggak ada nyoba alat. Alatnya gede yang slopestyle tau? Ya, tahu. Slopestyle mah kan Ya, dan pisan. itu tuh yang celakanya banyak pisan. Pro Oh. juga banyak. Ini tuh ada yang dua ininya lepas, Lepas. 2 orang, ada yang tangannya patah. Nah, Wah, kamu nyobain tuh yang soft slide. nyoba harus kan. Ya gitu, tapi ternyata saturan teh wah kayak mau mati. Berat pisan lah napas. Akhirnya setelah run kedua barang datang lari tuh sama panitia, dilari bawain ganti. Ya lumayan, tapi kan udah gak enak, parknya juga belum dicoba. Betul. Ya udah Tambah lagi seadanya. cuaca juga berbeda kan? Jadi waktu itu kita teh cuman masuk urutan ke 30-an lah berdua teh. 30-an. Aku 32, yang si Poni itu 35 kalau nggak salah. Oke. Dah. Tapi itu jadi pelajaran sih. Oke. Dari situ nggak ya, tapi untung Kemenpora masih ngerti kan, pengen kita terus berkembang. Pulangnya kita nggak langsung pulang ke Barcelona, haji dulu, hajinya Extreme Sport Ya, di Barcelona. betul, ya. Ya sampai sana jalan-jalan ya, skateboard, BMX, kita kan pasti ada spot-spot masing-masing.
Aku jalan-jalan lihat asa kenal nih. Oh di video pro. Nah, jadi di situ teh sempat juga main di spotnya anak-anak pro yang beneran. Ada videonya Jesse? Ada. Oke, nanti ya Noisemaker. Videonya nanti saya akan tayangkan. Nah, terus? Nah, ya pokoknya asik we lah di Barcelona sampai yang tahun berikutnya. Nah itu lebih terorganisir, cuman sayangnya aku nggak tahu kenapa jadi cuman aku yang berangkat untuk agrenya ya. Iya. Yang BMX-nya ada ganti lagi, kalau skateboard juga ganti lagi. Kalau agre tetap masih sama. Nah tahun itu mah lebih prepare lah karena udah tahu park kondisinya di luar negeri sama Indonesia gimana. Nyampe sana teh aku ikut 2 kategori yang tahun 2018 18 ya bener. Ikut 2 kategori yang mini spine sama yang park. Parknya masuk yang amatir. Ya. Oke. Aku di tahun itu lumayan mikir, oh ternyata yang waktu itu jago-jago udah naik kelas nih. Iya. Orang-orang baru lagi. Iya. Nah di situ aku compete sampai akhirnya sampai final, aku udah masuk final. Dan lumayan sih urutan ke-13. 13 dunia. Iya. Untuk kelas amatir. Wow. 13. Tapi masalahnya datang lagi. Ini mah nggak bisa diatur. Hujan. 3 hari nggak berhenti hujan. Cancel VC. Tapi jadi yang event terakhir berapa hari sebetulnya? Seminggu. Tapi kamu udah sempet main kan? Ya itu kan yang hasil 13 aku udah main dulu. Oke. Harusnya besoknya lagi cut hujan dari pagi. Jadi diambil juaranya dari event hari kemarin sebelumnya. Gitu. Kamu urutan di 13 dunia untuk kelas amatir. Luar biasa ya. Itu yang kedua, berarti cuma 2 kali kan? Cuma 2 kali ya. Habis itu kena pandemi ya? Ya, tapi sempat ditawarin lagi untuk berangkat, udah nyiapin paspor, udah siap aja aku berangkat. Ini aku kali ini harusnya aku berangkat sama Iwang, tapi tiba-tiba udah di ujung hari cancel sama Kemenporanya. Ya tapi mungkin itu mah berita udah tahu ya. Udah Mas, nanti kita bahas ya. It's okay, di sini kita bahas bebas, nggak ada maksudnya kita open semuanya ya. Apa yang kita bicarakan baik buruknya itu entah itu dari pemerintah, entah itu dari organisasi atau apapun, supaya kita saling belajar. Semua saling belajar. Oh, kita kekurangannya begini. Oh, ternyata si keinginan rider begini. Jadi tahu gitu loh. Ya karena podcast saya ini menyebar seluruh dunia. Jadi saya nggak ambil pusing ya. Jadi jangan baperan, mun baperan atau ngelalajo ya, nggak usah nonton ya. Podcastnya Talk the Noise ingin memberikan satu edukasi yang baik untuk semua pihak. Kalau ada yang nggak suka dengan podcast kita, silakan tinggal kasih komen. Beres kan? Oke, Jesse, balik lagi ke masalah event yang kamu ikuti di Prancis. Alatnya gede, super gede. Nah, sedangkan sarana di Indonesia, waduh, tahu sendiri lah ya. Aku pulang dari Prancis ke Indonesia, jadi easy, ya kan? Easy pakai alatnya. Menurut kamu, ya, kamu sebagai pemain agre ya, agresif inline, apakah perlu nggak sarana dan prasarana di Indonesia untuk menunjang skill? Bukan perlu lagi. Harus. Cuma kebutuhan. Nggak akan bisa ngejar mereka kalau nggak ada sarana. Tapi kan kamu suka main di street. Ya itu kalau misalnya lagi ini aja street mah kalau nggak ada kompetisi. Oke. Kalau misalnya kompetisi yang sering dan emang tahu di park ya pasti latihannya di skatepark terus. Atau karena gini juga bisa. Oke. Tadi menurut kamu harus ya. Harus. Sarana dan prasarana. Nah tapi banyak juga nih kejadian ya. Prasarana dan sarana udah ada gitu ya, bagus. Tapi yang mainnya nggak ada. Terus orang-orangnya malas-malesan. Nah itu gimana tuh? Aduh, kalau untuk malas-malesan balik lagi ke orangnya, tujuan mainnya untuk apa? Benar. Itu. Ya. Udah kalau aku dikasih tempat yang proper pasti semangatnya juga berkali lipat. Ya. Sekarang kalau misalnya untuk kelas bukit yang sekarang aja udah kayaknya untuk atlet yang udah main di luar mah kayaknya kecil deh. Ya kayak APV. Ya. Kayaknya bukit mah kecil banget. Ya, benar. Ya makanya minimal bisa ngikutin salah satu park di luar juga udah oke. Berarti selain prasarana dan sarana balik lagi ke SDM juga ya. SDM mau atau enggak atau hanya sekedar gua mau just for fun gitu kan ya. Ya tapi kalau memang mau menjadi profesional ya memang
sarana dan prasarana memang harus didukung. Gitu. Yang paling kaget tuh yang mini spine itu Nah, aku. Kenapa mini spine? Tulisannya mini, sampai sana nggak ada mini-mininya tuh. Ya? Beres aturan memuntah. Gini, tengah-tengahnya ada spine ya. Itu kan kalau ngeliat BMX skuter, wah Iya. ada flare, ada corknya sampai 1080. Wah, aku mah di situ ngajal ngelewatan agak liar berat. Nah, waktu kamu berangkat ya Ah, ke VC, ke Friends, kan Menpora juga ikut. Ikut. Kan pasti lihat tuh, anjir, Medan kieu ya. big gitu ya. Pasti kan mikir, anjir di Jakarta nggak ada yang gini, nggak ada kepikiran buat bikin gitu, atau nggak ada yang anak-anak, Pak bikin Pak, Bu bikin Bu, gitu kan ya? Nah, jadi Hah? itu mah kalau ini valid ya. Ya. Dari awal program Kemenpora untuk ke VC kan 2017 Ya. sampai 16 sampai 18. Dulu yang pegang ketuanya tuh Pak Bambang, dia Ya. kan support banget sama Ya. anak ekstrim, senang banget. Ya, aku juga Kalau nggak salah dia kan yang membuat IOXC. iya bener. Beliau. Ya. Dia senang banget ya sama aku juga, lumayan kontakan Iya. terus. Udah dia tahu kalian di sini main aja, nggak perlu menang. Kayak kita ke Perancis, ini sebagian dari experience juga buat kita nyobain alat segede ini. Nanti pas pulang, emang Pak Bambang udah niat tadinya tuh mau ngusahain tempat yang proper minimal lah. standarnya kayak Ya. mereka. Nah, terus? Ya tapi kan ganti ketua. Ya. Nah setelah itu mulai hilang kontak lah kita tuh anak-anak ekstrim sama program FIS ini. Oke. Dari situ hilang lama, ditawarin itu yang aku bilang gak jadi akhir-akhirnya. Oh. Ya. Terus muncul di berita ya mungkin itu ya, Ya. koneksi kaitannya gara-gara itu. Berarti memang Pak Bambang mantan atlet ya, mantan Ya atlet basket. Ya. Memang sudah ada rencana. Udah Cuman rencana. memang pada saat keberangkatan di awal istilahnya ya uji coba lah ya. Gitu. Oke. Pak Bambang mah udah siap, pokoknya emang nyediain ini tuh untuk support kita supaya berkembang. Nggak perlu menang, udah tahu. Ya. Pak Bambang tahu porsinya. Wah, Porsi. boleh mah jauh banget. Ya. Yang penting kalian bisa. Oke. Gitu bagusnya. Cuman sayangnya udah nggak. Ganti ketua jadinya kurang koneksi lagi. kenapa ya? Padahal kan bagus ya visi dan misinya dari Pak Bambang gitu kan. Ya. Seharusnya ketua yang sekarang bisa memahami gitu loh. Kenapa nggak melanjuti memang program yang baik, yang tidak baik ya nggak usah dilanjuti kan, gampang gitu kan ya. Ya. Gitu. Oke. Terus, oke Jesse, event terakhir di mana? Pascal 23. Pascal 23. Oh, Oke. eventnya Live the Noise ya. Ya. Oke, itu mah eventnya ya. Tapi kita seru. sih, makasih. Itu Rame. kita cuma ngangetin aja lah. Setelah pandemi ini udah terlalu lama ya. Online mulu ya, Ya. pertandingannya bingung. Benar. Nah, habis sebelum itu apa? Cianjur tapi itu biasa. Oke, Sebelum Cianjur aku di Singapura. Singapura. Itu berarti pada waktu pandemi apa sebelum pandemi? Sebelum 2009 akhir lah, Oktober. 2019. 11 ya, 19 waktu itu. 2019 akhir. Ya, Oke, di Singapura di East Coast. East Coast yang dekat bandara ya. Iya. Super big gitu. Keren. Konkret. Itu keren banget. Itu dibangun sama pemerintah loh. Iya, aku tahu. Iya. Anjir, negara kecil, Tapi bagus Punya- bisa skateparknya. skateparknya edannya gede. Kita tuh loh negara besar, masa nggak bisa tuh loh. Ya, masa nggak bisa bikin gitu loh, ngeluarin modal ya 5 miliar jebret gitu ya. Dan kita proper bisa. Nah gampang atuh ini tinggal APBD ya 5 miliar tanah banyak atau Indonesia negara besar kalah sama Singapura yang negaranya seeprit Kecil. atau kecil banget sama Bandung mungkin lebih Gedean gede Bandung. masa nggak punya ya oke Noisemaker mungkin ada yang dengar punya duit ya kalau mau bikin Invest. ya invest sok tinggal hubungi ini Daniel Yopisteja dari Live the Noise Talk the Noise oke kita bikin yang edan oh itu di Singapura Ya. itu juara keberapa? Alhamdulillah ke 1. Mantap. Kelas open. Open. Itu pesertanya dari mana aja? Kalau peserta karena itu teh event karena si agrenya sendiri di Singapura itu lagi kurang bagus ya waktu itu. Dulu mah kan waktu aku awal main Singapura lagi bersinar banget. Wah, ngeri-ngeri mainnya. Iya. Sekarang udah agak dikit. Emang orangnya orang Singapura. Tapi rata-rata dia tuh orang Barcelona, orang Belanda tapi yang tinggal di Singapura. Oh, gitu. Rata-rata ada berapa? Paling jago waktu itu teh Beethoven. Aku kan waktu daftarnya kelas amatir, masih di Indonesianya aku daftar amatir. Sampai sana ketemu sama Ojinya Singapura Jatamat. Ya, pas dia lihat aku,
Nggak bisa. Kamu nggak boleh main di sini, Oh. nggak boleh main di amatir. Lah aku kan bingung dulu ngeliat Singapura kayak gitu mainnya. Iya. Udah weh, dari situ aku ya udahlah, main aja ini mah nggak akan menang. Ternyata menang. Ya begitu. Oh. Nggak nyangka aku juga si yang Barcelona, yang orang Barcelona itu yang namanya Beethoven paling jago itu. Keren banget. Cuman sayangnya mungkin tadinya songong. Ya, Jadi jatuh wae. Oh, Jatuh. bagus lah. Waktu pertama emang aku di bawah dia, waktu run pertama, pas run terakhirnya jatuh ya ayo. Ya. Buki labu. Begitu Bu. Yes, soalnya emang bangetnya ceng mas eta. Ya. Ceng mas bisa. Itu yang di parknya kan, bukan yang di ballnya. Parknya. Wih, ballnya mantep tuh. Aduh, nggak berani. Per deep, dalam banget. Nggak ada yang Keren, masuk ke situ aku lihat. Ya jarang sih emang di situ, tapi keren banget itu. Tapi parknya emang gede banget. Gede pisan. Gede, super gede. Jadi itu Runnya memang- semenit. Hah? Runnya semenit nggak kerasa. Ya, enak banget emang. Tapi itu juga yang bikin juga bukan orang Singapura. Kalau Oh, ya? dari company dari Amerika dia untuk bikin itu. Karena itu yang terbesar untuk di Singapura ya. Terus keren juga sih bahan lantainya aku mah karena Iya. dia outdoor, hujan Iya. nggak sampai setengah jam hilang airnya, Kering kering Iya. kemana. dan nggak licin gitu. Jadi Iya. kayak ada tekstur apanya lah. Saya juga nggak Jadi ngerti. nempel. Heeh. Nah, di Asia Tenggara saingan ketat dari mana? Thailand sih, Thailand. Ya? hampir semua kan itu ya. Iya ya. Tapi Thailand mah gila. skateboard enggak sih, BMX ya. BMX ya. Kalau skateboard Jepang sih. Tapi kan itu udah masuknya Asia, Ya, Asia ya, Pasifik. oh berarti kalau agri Thailand. Thailand. Soalnya kan emang rata-rata IWX juga mereka berangkatnya bareng tuh, atlet Oke. agri sama BMX-nya. Jadi Thailand, terus ada lagi nggak ada? Malaysia? Kayaknya Malaysia mah untuk Indonesia udah Masih- kejar lah, masih- bisa ya. kekejar. Singapura yang tadinya bagus ya itulah karena pemainnya udah nggak nambah. Taiwan? Taiwan Southeast gitu enggak? Masuk dong, masuk Southeast dong. Hong Kong, Taiwan, nggak tahu. Oh iya, Ya. ada yang dari Cina waktu itu siapa ya? Ya tahu saya. Itu bagus juga kan? Bagus. Yang dari Cina. Masih Tapi kan itu sanksi. maksudnya bukan Southeast Asia ya kalau Cina udah ya. Dia baik, tapi umurnya udah lumayan ya. Lumayan tua. Heeh, Ya. tapi mainnya masih oke. Tapi kalau untuk di Southeast Asia, Thailand aja. Thailand gila. Tapi kamu optimis bisa ngejar Balik lagi ke Sarana. sarana. Tuh ya, pemerintah siapa tahu ada yang nonton ya dari Kemenpora atau dari mana ya. Kita perlu sarana ya. Sarana. Jadi apa ya? Mungkin harus nggak usah dipikirin kali ya sama orang pemerintah, langsung aja Langsung bikin. buat weh. Langsung bikin. Nomor satu udah jelas kalau udah ada sarana, para penghobi atau penggiat ekstrim sport skillnya bisa bertambah. Terus kenakalan remaja mungkin bisa berkurang ya, pastilah bisa berkurang gitu. Yang tadinya iseng-iseng colok-colok mata jadi main agre gitu kan ya, bisa juga ya gitu loh ya. Iya. Daripada main-main colok-colok mata ya, tusuk-tusuk gitu kan, lebih baik main olahraga gitu. Jadi tolonglah disiapin, jangan dibanyakin lapangan sepak bola, udah banyak lapangan sepak bola mah. Banyak teh. Ya, bikin gitu segede lapangan bola tapi extreme sport ya wah terbaik itu mah. Paling berapa lebih murah malah daripada bikin lapangan sepak bola so. Iya, dari letik Nah, lebih sepak kecil. bola mah harus rumputnya harus bagus ya. Belum tribun, belum ini itu. Wah, belum rusuh. Wah, sepak bola mah rusuh ya. Anjir deh. Extreme sport mah nggak pernah rusuh. Bapak dan ibu-ibu. Jadi cok atuh dibikinkeun. Di Bandung atuh kalau bisa mah. Daripada Kalau, Taman ya, Hungkul. Bandung, Jakarta, kota-kota besar aja lah. Bandung harus yang kurang mah, yang lain mah udah lumayan kan. So, dari kompetisi ini, kompetisi Indonesia aja dulu ya. Yang paling berkesan di mana? Selain IOXC ya. IOXC nanti kita tanyanya. Oke, siap. Yang paling berkesan biasanya kalau dari komunitas sih, ini mah bukan level pemerintah ya. Ya, Level komunitas paling asik di yang Battle Box Jakarta, dia tiap tahun ada. Metal Box. Heeh. Oke. Aku tuh dari cuman tahun 2000 ya, itu pas pandemi doang nggak ada. Sekali tahun 2019 nggak ada, dipindahin ke 2020 awal. Tapi nggak jadi juga. Jadi Oh, jadi. Itu event reguler mereka? regular Oh, annual. kenapa keren? Karena itu mah komunitas banget. Oh, jadi dari komunitas agre. Heeh. Dan selalu di Taman Menteng. Oke. Taman Menteng. Alat-alatnya diatur-atur gitu lah. Keren. Nah, terus kalau event lainnya di Indonesia, IOXC gimana IOXC? IOXC keren wae.
Keren, bener nih. Alat Kok mikir begitu mau jawab mikir dulu nih, ada jeda nih, cet gitu. Nggak tahu kalau ngelihat skateboard sama BMX mah kayaknya oke, cuman kalau dari Agri mungkin karena memang paling dikit ya pemainnya juga dibanding skateboard sama BMX. Mungkin si panitianya juga emang nggak pengalaman kayak misalnya terutama kayak masalah scoring juga kan kalau Agri mah nunggunya sampai lama bisa, cuman kalau ngelihat skateboard enak, beres ngetrik, beres ngeran bisa langsung keluar poinnya kayak di fish gitu. Kalau kita mah nggak tahu, jadi kan kalau udah tahu nggak menang bisa pulang gitu. Kan setahu saya di IOC kan ada PIC-nya gitu. Si skateboard siapa, si BMX siapa, si Agri siapa. Iya. Apa tidak ada penunjukan PIC kayak gitu? Ada sih. Ada. Nah terus? Ya. Salah orang. Aku kurang tahu masalah itu mah, pokoknya paling kurang tahu cuma apa nggak mau ngasih tahu? Kurang tahu. Bisa salah sebut. Kurang tahu. Jadi kalau di Agri, untuk di kelas Agrinya mah untuk IOXC menurut aku ya itu cuman masalah live scoring doang biar lebih terbuka masalah nilai. Oke. Itu doang sih. Cuman dan kalau masalah park sih oke wae. Oh ya? Enak kan sih, aku suka banget sama parknya IOXC. Walaupun eventnya 3 hari jadi 1 hari. Oh iya itu. Hah? Manado, Makassar. Jangan baperan, oke? Manado. Ini masukan yang sangat bagus. Ya, di sana lah. Ya itu juga padetin ya gimana lah pokoknya. Cuman kalau masalah alat sih oke, yang buatnya juga itu anak-anak sendiri ya. Desain. Ya yang saya tahu mah itu mah bukan alat baru. Ya dipakai ulang. Ya dipakai ulang lah gitu, di recycle. Recycle. Tapi kurang tepat sih sebenarnya bahasa recycle-nya kalau menurut saya. Bikin aja yang baru, anggaran ada, saya yakin itu gitu loh. Cuman Karanganyar ikut. Karanganyar ikut. Bagus. Ya. Jebol ya. Ya gitu. Ya satu teman kan langsung lutut. Si Gan. Oh ya, kenapa? Patah? Habis 540 nancep ke papannya. Langsung lutut. Kenapa geser? Ligamen. Terus ada tanggung jawab dong dari panitia? Iya, itu sekadar ada medis kan dibawa ke rumah sakit. Jadi ya mungkin Jesse nggak mau ngomong, kalau saya kan orangnya kan to the point ya. Jadi ya sedikit kita bahas IOC karena tahun ini juga akan ada IOC ya. Cuman nggak tahu jadi atau nggak jadi. Cuman rumorsnya katanya tetap di Jogja, di Borobudur ya, di area Borobudur. Jadi ya saya mewakili, ya nggak usah mewakili lah, saya secara pribadi berharap IOXC tahun ini bisa jauh lebih baik gitu kan ya. Mulai dari persiapan alat, persiapan event, semuanya coba tolong dikelola lah dengan baik, karena IOXC ini kan bukan baru terjadi 1 tahun atau 2 tahun, tapi sudah bertahun-tahun gitu loh. Untuk penunjukan PIC dari masing-masing komunitas juga ya saya berharap sih bisa jauh lebih tepat. Mungkin ada penunjukan satu event organizer yang memang profesional untuk di bidangnya, jangan eventnya extreme sport tapi pakai event organizer wedding gitu loh, ataupun sebaliknya. Jadi pertama heureuy ngaranna ya. Jadi ini event, karena IOXC merupakan satu event terbesar yang ada di Indonesia ya, karena pesertanya juga bukan dari Indonesia doang, tapi dari negara tetangga ya. Dan duitnya juga hadiahnya gede. Jadi sangat disayangkan kalau event sekelas itu tapi tidak dikelola, tidak diorganize dengan baik gitu loh. Jadi sangat disayangkan. Oke, saya nggak usah ngomong banyak-banyak. Mungkin next saya akan undang ya bintang tamunya yang berkecimpung di IOXC biar lebih seru. Balik lagi Jesse ke masalah event. Oke. Tadi pembelajaran sering ikut event di luar negeri, pembelajaran buat kamu sendiri ya, untuk nambah skill kan. Tentunya juga kan terpacu ya lihat si Eta bisa gitu kan, jadi panas ya. Tentunya juga ini harus gitu kan, biar aku elek ya. Tapi kalau nggak ada sarana juga susah ya. Ya benar. Oke. Terus nah kalau yang saya tahu di luar negeri ya, si event extreme sport bisa berkembang karena dukungan dari insurance juga ada. Insurance ya, selalu. Kalau di Indonesia gimana? Yes. Asuransi ya. Nggak ada ya? Kayaknya
Gak ada, cuman aku dulu kalau misalnya dulu tuh kalau lagi buat syuting agre atau extreme sport, biasanya selain yang dapat fee itu disemasukin juga asuransi apa sih yang warna oranye, aku lupa, yang untuk extreme sport ada. Oh ya, ada di Indonesia? Ada. Masa sih? Duh, Ini mereka mau asuransi untuk extreme sport ada. pada saat event aja? Iya, pas lagi kontrak aja. Oh. Tapi kalau di luar kamu lagi main lagi enggak? Oh, harusnya ada ya. Waktu kamu berangkat ke VC, kalau terjadi apa-apa gimana? Pemerintah yang nanggung. Kayaknya pemerintah. Tapi kan bukan insurans jadinya, Bukan kan pemerintah. Kan? pemerintah. Oh, sangat disayangkan sih ya. Iya. Memang selama saya berkecimpung di extreme sport lebih dari 30 tahun memang sulit gitu loh. Jadi ya kayak saya punya insurans gitu ya, pribadi gitu. Begitu saya tanya, saya punya kegiatan extreme sport gini. Wah, kita nggak mau cover Pak, gini. Karena tahu. Iya, jadi kita harus berbohong, ya ngajarin ngebohong gitu. Padahal mah jatuhnya main sepeda gitu, ngomongnya jatuh naik motor gitu. Sebenarnya, nah ini juga satu peluang bisnis tuh ya. Jadi buat para investor yang bisa bikin insurans karena di luar negeri ada gitu loh. Jadi bisa diklaim seluruh dunia malah. Misalnya mainnya di Indonesia cedera gitu, Ya. bisa gitu. Oke. Jadi prasarana dan sarana. Nah terus saya pernah dengar Jesse pernah bikin event pada masa pandemi, tapi di luar negeri. Bisa ceritain nggak? Yang online tuh apa? Online tuh gimana? Oh, itu bukan aku. Hmm. Itu dari komunitas juga. Oke. Dari kalau di Indonesia namanya Indoblader. Indoblader. Ya. Oke. Nah, mereka yang Itu buat Indoblader itu asosiasi gitu? ya kayak gitulah. Oke. Pokoknya untuk merangkul semua. Oke. Ya itu mereka bikin karena emang lagi pandemi kan supaya tetap aktif. Bikin yang knockout challenge itu. Oke. Sistemnya sistem gugur. Sistem gugur. Jadi maksudnya Jadi gimana? kelasnya ada 3, beginner, amatir, open. Terus? Jadi nanti misal ditantang trik apa, si orangnya harus ngelakuin, nanti dilihat. Jadi di submit juga, waktunya biasanya seminggu. Nanti video yang udah diupload di submit kira-kira sesuai ketentuan juri atau enggak. Oh, gitu. Jadi memang betul-betul bukan kayak video yang kamu kirim terus dinilai, bukan? Bukan. Jadi memang dikasih challenge, kasih tantangan gitu. Heeh. Tapi ada expirednya lah kalau makanan. Iya. Ada waktunya lah. Ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Oh. Jadi Seru juga. spotnya kayak gini. Ya kamu pak gede-gede ya sekreatif mungkin lah intinya. Oh, gitu. Seru tapi. Seru juga. Oh. Cuman memang karena mungkin baru pertama jadi Ya, kan betul. jadi Masih rada meraba-raba lah ya. agak bias gitu ya, penilaiannya bingung. Jadi Ya. orang yang sekadar buat ya akhir-akhirnya juga mungkin biasalah konflik Ya. antara Betul. komunitas ya. Tapi akhirnya memang kita kasih masukan juga untuk yang buat kan. Lain kali misal oh kalian ngetrik tapi harus di rel. Relnya harus down rail. Ya. Jadi semua sama kan. Ya. Sedangkan kalau bikin video yang waktu itu kan random. Bikinnya di street. Oh. Ada yang bikinnya di rel apa tapi ada rel yang kecil, ada yang Ya, gini ya. kan bingung Ya, jadi ya. ngelihatnya si Ya. pemain juga nggak bisa baca nilai. Ya gitu, mudah-mudahan kalau misalnya bikin lagi ya lebih dijelasin lah. Oke. Sebenarnya Live Indonesia juga pernah bikin untuk yang BMX untuk kategori street sama gitu. Jadi dikasih challenge. Jadi kita bikin 4 seri ya. Jadi selama sebulan tuh. Jadi tiap minggu kita bikin. Jadi minggu pertama challenge-nya misalnya drop in. Ya. Ya harus drop in. Nanti yang kedua apa misalnya tembok. Ya medianya tembok gitu. Ini besi. Terserah tapi mau down rail, mau flat rail, nggak ada masalah. Tapi kita akan nilai di triknya. Oke. Kalau mereka mainnya di down rail, misalnya triknya 50-50 di down rail. Atau apa ya kalau mungkin ini misalnya di down rail tapi ini apa nih namanya? Frontside. Ya, terus Royal. tapi di flat gini juga ya pasti kan lebih susah yang di down rail gitu. Iya. Itu aja sih simple sebenarnya. Jadi balik lagi ke si pesertanya kan dia mau ngambil yang berbahaya atau yang nggak berbahaya gitu. Oh, kalau trik berarti bebas itu. Iya bebas, trik mah bebas. Mau combo, mau triple combo silakan. Karena si juri akan menilai. Kalau yang kita mah ada dasar nih. Misal kayak ada trik
Misal soul grind. Ya. Nah, soul grind ini kan approach-nya bisa 360 soul grind. Ya. Oh, outnya ya. Outnya masuknya bisa 360 atau outnya. Ya. Ya pokoknya dasarnya ini triknya. Oh, oke. Kamu coba apa bisa mungkin. Ya. Gitulah kurang lebih divariasiin. Oke. Tadi udah harapan apa, Jess? Harapan sampai detik ini ada park yang paling yang proper banget intinya mah kayak waktu itu aku sempat ke Thailand. Nah itu contohnya yang kayak di sana keren pisan pokoknya mah. Yang di bukan yang di Phuket ada ya, kalau nggak salah dekat pantai ya? Bukan Phuket, yang kayak di gor, yang kayak di lapangan sepak bola. Ya, benar-benar tahu. Di situ ngelihat anak kecil agrenya juga Udah luar biasa ya. Iya, itu kecil banget udah mainnya tuh di flyboxnya yang gede banget, turunannya aja udah kayak apa itu kayak tembok beneran. Kalau misalnya dibuat kayak gitu di Indonesia mungkin berkembang untuk menyusul Thailand bisa banget. Cuman di sini kan rata-rata bikin pendek-pendek gimana orang mau bisa. Betul. Mau nyoba nanti jadinya takut. Ya. Jadi harapan Jesse ya pemerintah atau siapapun ya swasta bikinlah gitu ya yang proper, jangan tinggal gede wes kalian yang gede lah. Oke, kegiatan apa aja Jess? Sehari-hari. Kegiatan ngajar nggak deh? Aku ya karena banyak awalnya buka juga ya karena udah mulai ada yang minta. Jadi sekarang selain ngatlit, ngajar juga. Ya udah sih itu aja. Kayak yang tadi aku bilang pertama kalau misalnya di ini nggak ada feedback, ya lebih baik. Mending nggak usah. Kayak waktu itu kan aku sempat kerja dulu kantoran. Oh. Sempat kerja kantoran, tapi kayaknya jiwanya ada di sini dan yakin skill akunya lebih ada di sini daripada di kantor. Ya udahlah, dan namanya juga ditekunin pasti ada hasilnya. Sekarang akhirnya mah begitu. Kalau masalah tadi kan ditanya bisa cukup atau enggak, jauh lebih cukup daripada kerja di kantor mah. Itu udah kantor mah kan segitu-segitu aja. Nah terus kalau mau ada noise maker anak-anaknya yang di Bandung mau ikut kelasnya Jesse di gimana di Instagram? Bisa langsung ke Instagram aja. Di apa Jesse @JessieSurya. @JessieSurya. Oke, S-nya 2 ya? Ya. @JessieSurya. Jadi buat orang tua yang punya anak mau menyekolahkan anaknya main agre, bisa kontak langsung di Instagramnya Jessie, silakan DM @JessieSurya. Biayanya bisa langsung tanyain. Saya nggak akan bongkar di sini, itu mah privacy. Terus apa lagi kegiatan selain ngajar? Melihara kucing. Main game. Oke. Nah itu doang sih. Tapi memang sibuk seminggunya hampir full ngajar. Oke, full ngajar. Murid banyak? Alhamdulillah lumayan banyak. Wih, mantap. Latihan kalau latihan pribadi paling fokusnya teh paling cuma seminggu 2 hari. Oke. Paling kecil umur berapa murid? 5 tahun. 5 tahun. Paling gede? Bapak-bapak, ibu-ibu. Oh ya ada? Ada tuh. Masa sih? Banyak. Just for fun masih ya? Apa mau jadi atlet? Kayaknya pingin bisa aja sampai ngetrik. Oh benar. Kalau buat jadi atlet mah kayaknya udah enggak. Kayak kan karena biasanya anaknya main nih. Ibunya ikutan, bapaknya ikutan. Oke. Sakeluarga weh nyekolahkeun privat. Mantap ya. Terbaik ini ya. Satu keluarga main agre di komporan. Oke, Jesse sebelum saya tutup nih ya. Kasih dong tips buat pemula-pemula tuh lo harus ngapain gitu kan. Apa sih yang harus dibeli dulu, apa sih yang harus dipakai gitu kan supaya nggak salah gitu. Oke. Kalau tips dari aku sendiri ya, karena aku dulu juga memang awalnya nggak ada yang bimbing, tapi setelah belajar semua, betul. Pertama kali kalau misalnya udah ngerti main mah mending safety dari awal. Aku juga kan main dulu, ya itu yang patah karena memang dulu nggak ada yang bimbing. Nggak pernah pakai safety, gear apapun. Emang impactnya masih sampai sekarang, jadi agak nggak enak kalau pakai protektif gear. Tapi saran aku mah kalau misalnya dari awal pakai mending pakai. Walaupun jangan pernah menganggap kalau pakai helm atau apa itu jadi nggak keren. Rata-rata kan mikirnya orang, aing mah mau pakai helm nih jadi geuleuh tuh bisa gaya atau naon lah. Padahal kan kayak masalah kepala kan hiji itu bisa diganti. Lutut apalah, apalagi
extreme sport mah pasti hampir semua butuh lutut. Iya, betul. Ini paling bahaya. Iya. Pakai knee pad. Terus kalau misalnya ngerasa bisa, kalau misalnya mau nyobain trik kira-kira bahaya, tapi nggak yakin, mending tahan dulu. Biasanya habis itu kejadian sesuatu kalau dipaksain. Oke. Nah, itu bahaya pisan. Yang penting mah itu aja sih. Terus Ya. kalau untuk si sepatunya gimana? Apa harus beli yang mahal dulu atau gimana? Untuk sepatu balik ke selera. Balik ke selera. Soalnya karakternya beda-beda juga. Oke. Ada yang suka ini, ada yang enggak. Oke. Aku suka ini, orang suka apa, aku nyobain mereka tapi nggak cocok, ya udah. Berarti kalau yang pemula mah berarti yang 4 itu ya, 4 roda ya? Yang baru mau coba-coba tuh. Nggak harus juga sih. Nggak harus juga. Kalau emang mau langsung ke agre bisa dasar belajarnya mah sama inline mah. Oke. Maju mundur, puter Ya. balik Oke. gitu. Itu aja ya. Oh, Tinggal dasar. nanti di kombinasi aja kan. Hmm. Oke, Jesse, thank you ya atas waktunya. Oke, Noisemaker, tadi pembahasan soal agresif inline bersama salah satu atlet yang dimiliki oleh Indonesia, Jesse Suryanegara. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung di live di komen aja di channel YouTube kita dan kita akan balas atau bisa langsung DM di Instagramnya Jesse Surya. Jangan lupa subscribe, like dan share podcast kita dan follow Instagram Live the Noise. Oke, thank you dan tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Peace. Oke, thank you, Yop. Thank you juga Jesse. Waduh, banyak banget yang kita bisa pelajari ya, Iya. Lam ya. Ternyata dia itu ya buka sekolah ya, Lam ya. Buka sekolah. Jadi kalau yang pengen belajar lah gitu kan, langsung aja ke Instagramnya Jesse Surya double S Y JESSY Surya. Jadi buka kelas agresif inline. Jadi kalau kalian yang pengen noisemaker yang pengen belajar agresif inline, karena ini benar-benar bahaya ya. Ya, jadi emang harus sama yang emang profesional juga betul gitu ya. Dan kalaupun ada yang ngajarin dan yang ngajarin ini harus proper lah Iya, gitu. Jadi silakan langsung aja di kontak via IG-nya Jesse Surya. Terus mungkin kalau kalian langsung skip ke belakang lebih baik balik lagi ya, nonton dari awal gitu. Karena banyak banget yang dibahas khususnya mengenai agresif inline gitu. Oke, kayaknya untuk edisi malam ini segitu dulu kali ya, Lam ya. Cukup betul. Jadi kalian silahkan kontak aja Jesse di IG-nya kalau pengen tahu lebih banyak mengenai dunia agresif inline. Oke, ada Ruli di sini. Ada Ilham. Keep talking the noise, stay safe and peace.